Nah, ini dia produk yang mau Ari review hari ini, namanya O8 The Perfect Home. Ini tampak depan Passat dari rumah contohnya. Di sana ada beberapa produk Grand Wisata juga yang udah sold out. Ada O2, O2 Plus, dan ini Garden House. Garden House hampir 60% udah sold out. Nah, sekarang kita ke O8. O8 juga sebenarnya 60% udah sold out sih. Ini jadi tinggal, kalau yang mau ambil ini udah tinggal sekitar 40% lagi sudah sold out. Nih dia spanduknya yang O8, full furnish dan full elektronik. Nah, O8 ini adalah rumah kompak minimalis yang cocok banget buat kaum-kaum milenial yang sekarang. Di awal Ari mau open aja harganya ya. Harganya itu start 1,2. Mahal nggak sih? Coba Ari bikin hitungan singkat. Di Grand Wisata sendiri harga kafling tanah itu udah sekitaran 10 sampai 15 juta. Kita pakai harga yang paling rendah aja di angka 10 juta, dan bangunan sekarang material kurang lebih di 6 jutaan per meternya. Kalau kita hitung, berarti tanahnya yang O8 ini, tanahnya adalah 65 dikali 10 juta, itu ketemu angka 650 juta, dan bangunan 66 dikali 6 juta, itu 396 juta. Jadi udah 1M 40 juta tuh. Tapi ingat, di dalam rumah O8 ini ada furniture dan juga ada elektroniknya yang kurang lebih hari taksir sekitar 250 jutaan. Jadi kalau dijumlah, ketemu tuh angkanya 1,2 M lebih lah, hampir 1,3 M. Tapi ingat, harga yang ditawarin sama Sinar Mas Land di produk terbarunya yang O8 ini adalah harga pandemi. Kebayangkan nanti harganya setelah pandemi lewat, dan kebayang nggak setelah nanti Mall Living World-nya jadi, pasti naik nih harganya gitu. Jadi harganya nih reasonable banget, dan juga DP-nya bisa dicicil. Dicicilnya berapa kali? Nah, nanti Ari kasih tahu juga. Nah, ini dia Passat depan dari rumah O8. Nih, manis banget ya. Ari mau unboxing 1,2 M dapat apa aja sih dari atas sampai ke bawah. Jadi di atas ini O8 pakai genteng beton ya, pakai genteng beton. Terus Passatnya dia pakai dinding-dinding ini dia pakai conwood. Di sini juga pakai conwood. Di sini juga pakai conwood. Jadi ini konsepnya minimalis Japanese look sih kalau menurut Arya. Nah, ini dia carportnya. Yang rumah O8 ini carportnya bisa 2 mobil. Bisa 2 mobil. Karena sekarang rata-rata milenial punya 2 mobil. Suami istri punya 2 mobil. Atasnya pakai spandek, besi hollow, sama ada downlight seperti biasa. Nah, ini lantai 60x60 buat lantainya, cuman yang oke banget menurut Ari, dia pakai tali air di carportnya ini gede-gede. Jadi kalau nyuci mobil di sini, ini bakalan cepet. Airnya nggak ngegenang di sini dan nggak jadi licin atau nggak jadi lumut karena airnya langsung turun nih ke sini nih. Tuh, nah cuman walaupun ini rumah minimalis, dia di samping nih masih kasih taman sih, masih kasih taman di sini. Jadi batasan dengan tetangga tuh nggak langsung tembok, masih dapet taman gitu. Nah, ini juga udah include di rumah ini. Ini ada CCTV. Jadi rumah ini udah dilengkapi CCTV. Jadi udah include dengan CCTV-nya. Nih, ini yang Ari bilang, ini conwood. Conwood, jadi kayak kayu gitu. Tapi tenang, ini bukan kayu. Ini bukan kayu, jadi nggak akan rayapan. Ini namanya conwood gitu. Dan juga kalau pintunya khas banget ya. Khas banget, desain dari Grand Wisata itu pakai pintunya tinggi, jendela juga tinggi. Karena rumah minimalis tuh harus kayak gini nih. Harus udara sama cahaya yang masuk tuh optimal, jadi bingkai-bingkai dari pintu sama jendelanya itu harus tinggi. Tuh. Nah, ini pintunya pakai HPL kayaknya nih, pintunya pakai HPL. Nah, di sini juga udah ada smart lock. Smart locknya merek Hyundai Telecom. Lumayan sih harganya nih. Nah, ini tuh bisa 3. Satu kita bisa pakai pin, pakai kartu, dan yang ketiga pakai kunci. Nih, oke nih. Di lantai 1 begitu kita masuk, kita langsung ketemu dengan kamar mandi. Nah, ini yang selama pandemi ini juga penting banget nih. Kita dari luar itu harus langsung ketemu dengan wastafel karena masih cuci tangan dulu.
Nah, coba kita tes. Sebenarnya kamar mandi di bawah tangga ini bagus banget sih, karena bisa memanfaatkan ruang sih jatuhnya ya. Itu oke banget sih, dan ini tinggi loh. Jadi walaupun Ari kan tingginya nggak terlalu tinggi nih, 160-an lah, paling segini tuh nggak mentok. Tapi kalaupun ada teman-teman yang lebih tinggi juga kayaknya nggak mentok deh. Nih, Ari mau cobain toiletnya. Nah, kalau kita duduk di toilet ini juga enggak sempit tuh, masih enak banget. Karena kurang lebih ini kalau diukur 80 ya, 80, karena kan ini 30, ini nggak nyampe 30 nih. Ya 80 lah, tuh masih enak banget dipakai toiletnya. Kadang ada beberapa kamar mandi yang toiletnya tuh kita pas duduk itu nggak enak, tapi kalau ini sih enak, oke banget. Terus keramik yang dipakai juga satu nada ya, antara keramik di dindingnya sama keramik di lantai ini sama. Ini itu untuk menyiasati ruangan yang sempit. Jadi kalau satu nada gini warnanya, ruangannya akan tampak lebih luas. Itu sih kalau mau. Nah, yang sebelah kanan dari pintu tadi kita masuk, sebelah kirinya kan toilet. Jadi sebelah kanannya ini ada dapur dan juga ada ruang TV. Ini ruang TV-nya, ini dapurnya. Ari mau bahas dapurnya dulu. Dapurnya itu secara layout oke banget. Oke banget, dia naruh tuh letter L di sudut situ, jadi nggak makan banyak, jadi nggak sempit, jadi nggak makan banyak ruang sih. Terus juga posisi kompornya itu juga oke menurut Ari, karena di sebelahnya ada jendela dan di atasnya ada cooker hood. Jadi otomatis kalau masak di sini udah pasti nggak akan bau. Ini dia, ini kompor juga udah include dikasih. Ini Modena. Ini sebenarnya tipenya itu yang depan belakang gitu. Cuman kalau depan belakang akan lebih efisien kayak gini, cuman kenapa jadi pindah ke sini nih. Tapi is oke lah ya. Tuh. Ini dia. Ini sinknya. Terus juga warna yang dipakai masih warna abu-abu, warna-warna industrial. Senada dengan lantainya juga pakai 60x60 yang warna semen kayak gini. Gitu. Nah, terus ini juga ini tuh udah include semua. Ini udah include. Jadi ntar nerimanya kurang lebih seperti ini, seperti rumah contoh ini. Tuh. Nah, ini TV-nya kurang lebih 42 inch. Ini sofa. Ari mau cobain duduk di sini, nonton TV di sini. Ini enak banget. Jarak dari sofa ke TV itu kurang lebih 2,5 meter ya. Kurang lebih 2,5 meter, dan ini tuh dipikirin banget sih kalau menurut Ari sih. Desain ini dipikirin banget sih, karena ini tuh kalau istilahnya anak muda sekarang level banget. Jadi kita saat nonton di sini tuh nyaman banget, nggak terlalu ngedongak, nggak terlalu nunduk, jadi ya oke banget. Nih, nah ini juga yang salah satu desain yang Ari suka nih, pintu-pintu kayak gini nih. Ini pintu geser kayak gini karena bentangannya gede, dia bikin jadi 2. Ini sih oke ya. Jadi nggak makan tempat, jadi bisa dibuka dari sini dan dibuka dari sini. Tuh. Nah, yang di bagian belakang ini ada tulisan not include. Jadi memang karena ini rumah contoh, jadi ini nggak ada. Nanti nggak dapet ini dan nggak dapet ini. Jadi langsung cuman ini aja. AC sama kanopi yang ini nggak ada. Karena ini rumah contoh, biar nggak panas sekali ya harus dikasih AC sih. Gitu. Ini penampakan dari taman belakang. Nah, di rumah ini tuh Ari perhatiin tadi dari mulai kamar mandi, balik lagi ke kamar mandi nih ada nih.
Dia pakai banyak indirect lamp. Nih, ada main indirect lamp. Ini oke banget sih. Itu juga ada indirect lamp. Di sana juga ada indirect lamp. Ini juga ada indirect lamp. Ya baru sadar ya, ternyata rumah ini banyak indirect lampnya. Nah, ini penampakan si kamar mandinya kalau dari sisi sebelah TV nih. Nah, ini tangga menuju akses ke lantai 2. Nah, ini juga oke banget. Jadi di bawah tangga itu dimanfaatin buat storage kayak gini. Nah, ini dia oke sih. Karena kan kebanyakan itu lemarinya dibikin nutup semua kan. Nah, yang ini tengah-tengahnya nggak dikasih tutup nih. Jadi ya oke sih. Cuman harus dikasih pajangan sih biar lebih oke. Tuh, nah ini kita naik setengah lantai. Setengah lantai. Ini ke kamar yang di bawah. Ini kamar yang di bawah. Konsepnya juga gitu tuh. Dia di bawah pakai indirect lamp. Jadi bisa dipakai. Jadi indirect lamp di kamar ini juga bisa fungsinya sebagai lampu tidur. Gitu. Jadi bisa pakai lampu tidur juga nih. Jadi kalau lampu dimatiin, indirect lampnya nyala, itu udah kayak lampu tidur fungsinya sih menurut Ari. Ini kamar yang di bawah. Nih kamar yang di bawah. Karena ini rumah minimalis, pasti di sini juga bakal dimanfaatkan untuk storage atau laci-laci kayak gini. Nah, ini penempatan AC-nya itu udah bener banget, karena AC itu yang bagus memang ditempatin di atas pintu gini, jadi dia nggak ngeganggu secara layout ataupun desain dari kamarnya. Dan juga yang bener tuh emang kayak gini, karena si AC ini nggak langsung kena ke kita kalau lagi tidur, karena kepala di sini, AC itu akan kena ke kaki, jadi nggak langsung ke badan. Ini desainnya dipikirin banget. Nah, ini oke banget, diapresiasi nih desain dari O8. Layoutnya nggak sembarangan, nggak kaleng-kalengan nih O8 nya. Nah, sekarang Ari mau lanjut ke lantai 2-nya. Tuh, lantai 2-nya. Ini railing yang dipakai juga warnanya putih, karena rumah-rumah minimalis itu pakai warna putih gini biar kesan ruangan tampak lebih luas. Cuman, sorry to say nih, yang putih-putih begini biasanya cepat kotor. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau beli bisa dikasih tambahan ininya pakai conwood atau dikasih variasi ya ornamen kayu gitu. Jadi nggak cepat kotor. Nah, ini juga oke banget lampunya. Tahu tuh, bingung juga cara masang lampunya kayak gimana. Bisa ada di sini. Oke. Ini dia tangga dari lantai 1 menuju lantai 2. Nah, di sini juga masih pakai indirect lamp, manis banget. Romantis banget. Romantis banget. Nih, Ari lanjut ke lantai 2-nya. Nah, kita udah di lantai 2. Lantai 2 kita langsung ketemu dengan pintu balkon. Tapi Ari nggak mau ngebahas balkon dulu. Ari bahas kanan atau kiri ya. Ari bahas yang kanan dulu deh. Tadinya Ari sempat bingung, ini tuh ruangan apa sih sebenarnya? Karena nggak ada pintunya. Akhirnya Ari ingat, karena ini rumah contoh, mungkin ini pintunya belum dipasang. Jadi ruangan yang inilah kamar anaknya. Ini kamar anaknya dipakai 2 tempat tidur tingkat ya. Tempat tidur tingkat sih namanya. Juga masih ada jendela di sini dan jendela di sini. Jadi kalau untuk urusan cahaya dan udara oke. Dan masih setia memakai indirect lamp yang ngebuat suasana ruangan jadi oke banget. Nah, Ari mau lanjut ke sana. Nah, ini kamar mandi. Jadi gini loh. Jadi di lantai 2 itu hanya ada 1 kamar mandi. Jadi kemungkinan ya, nanti di sini ada pintu. Ada 2 pintu nanti kemungkinan. Di sini ada pintu, di sini ada pintu juga. Ini pintu kamar anaknya. Ini pintu yang buat ke kamar orang tuanya. Jadi nih ya, kurang lebih bayangkan teman-teman semua, Bapak Ibu.
Jadi kalau pintu ini ditutup, cekrek, area sini menjadi privasi untuk orang tuanya nih. Area kamar, area walk-in closetnya, sama kamar mandinya. Kamar mandi gede banget ya. Sama kamar mandinya itu jadi area private dari ortunya nih, ayah bundanya. Gitu. Cuman kalau ayah bundanya tutup pintu ini ditutup, pintu yang ada di sini nanti dibuka, cekrek, si anak bisa ngakses ke kamar mandi yang di sini. Oke, pinter banget, brilian banget desainnya. Baru ada di OX Grand Wisata nih. Ari nemuin desain yang sefuturistik ini, yang sekeren ini. Jadi nanti di situ ada pintu dan di sini juga ada pintu, gitu loh. Ini kamar mandinya masih gede ya. Ini kamar mandinya gede banget. Ini kamar mandinya besar banget dan masih pakai warna yang sama seperti yang di bawah tuh. Warna abu-abu, lantai dan dindingnya. Warna-warna yang kayak gini tuh untuk perawatan oke, karena kalau warna-warna lain, noda-noda kita habis mandi tuh akan kelihatan bercak-bercaknya tuh. Tapi kalau pakai warna-warna kayak gini itu lebih nggak kelihatan sih. Tapi tetap harus dibersihin juga. Tapi maksudnya nggak kelihatan banget kalau itu ada bekas-bekas kayak jamur airnya gitu loh. Jadi ini bisa mereduce Ini bisa mereduce pemandangan yang tidak indah apabila belum dibersihkan. Gitu kurang lebih. Ini juga walk-in closetnya kayak gini. Jadi kalau pintu ditutup, pintu yang ini dibuka di kamar utamanya itu bisa nonton ke arah sana orang tuanya. Oke banget. Nah, Ari mau bahas juga nih. Untuk kamar-kamar yang ukurannya, ini kan kurang lebih kamarnya 3x3, itu memang dipakai tempat tidur yang agak rendah begini. Karena kalau dipakai yang tempat tidur yang tinggi, itu kesan ruangannya akan lebih sempit. Jadi makanya kenapa desain interiornya pilih tempat tidur yang rendah gini, agar kesan ruangannya bisa lebih luas. Ditambah dengan penggunaan kaca yang lebar, dan di sini juga ada kaca yang lebar. Nah, terakhir Ari mau bahas balkonnya. Katanya balkonnya beda daripada yang lain nih. Coba kita lihat. Ini dia balkonnya. Memang balkonnya itu gede banget. Makanya dibilang sky garden kali ya. Jadi ini dipakai nongkrong-nongkrong di sini, dipakai taman juga masih oke, masih besar banget, gede banget sih. Ini sebenarnya dibikin kamar juga bisa. Cuman sebuah ruangan sih bagusnya memang punya area terbuka seperti ini. Dan ini area terbuka di OX yang namanya itu Sky Garden ya. Benernya ini ukuran balkonnya gede banget. Berapa kali berapa nanti coba Ari hitung ya, dari sini ke sini. Cuman ini oke banget. Sore-sore duduk di sini tuh masih enak banget. Tuh. Ini masih muat berapa orang ya? 1, 2, 3, 5 orang masih muat di sini. Sih oke banget ya. Oke banget. Jadi kurang lebih itu produk dari OX Grand Wisata Sinarmas Land. Jadi gimana tadi udah dilihat nih show unit dari rumah contoh OX Sinarmas Land. Oke banget kan? Nah ini DP-nya itu bisa cicil sampai 18 kali. Jadi kalau misalkan harga 1,2 dikali 15%, itu kan ketemunya 180 juta. Dibagi 18 bulan, sebulannya 10 juta. Itu cicilan DP-nya. Nanti di akhir setelah 18 bulan itu bisa di cash atau di KPA-in. Kalau di KPA-in dalam jangka waktu 20 tahun kurang lebih cicilannya ketemu harga 5 juta rupiah saja. Dan ini sudah laku 60%.
Jadi sisa 40% lagi. Ayo semuanya yang nonton video Ari pindah ke Sinar Masland Grand Wisata. Oke, sekian dulu dari Ari dari Sinar Masland Grand Wisata. OX, bye-bye.